Kemudian indikator yang kita capai pada kali ini itu mendeskripsikan konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Dalam memahami konsep nilai mutlak, kita bisa memperhatikan banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti ilustrasi berikut. Cerita pertama. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Satu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah. Jalan, hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah, demikian seterusnya. Jadi, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, di mana tidak ditentukan arah. Contohnya itu, maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini, yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Kemudian, ilustrasi cerita kedua itu seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Kita bisa melihat sketsa lompatan, di mana dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, kemudian dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Jadi secara matematis, kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal 1 langkah saja ke belakang, X sama dengan -1 atau X sama dengan +2 tambah -3 tambah +2 tambah -1 tambah -1, hasilnya itu -1. Jadi banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya, sehingga banyak langkahnya itu 9 langkah. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, Bu. Ya. Ya. Kemudian perhatikan tabel berikut. Bilangan non negatif 0, 2, 3, 5. Nilai mutlaknya itu 0, 2, 3, 5. Bilangan negatif -2, -3, -4, -5. Nilai mutlaknya 2, 3, 4, 5. Jadi, berdasarkan kedua cerita dan tabel di atas, dapatkah kita menarik kesimpulan tentang pengertian nilai mutlak? Jadi, nilai mutlak dari X akan bernilai positif atau 0 atau non negatif. Jadi nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan ini dengan 0 pada garis bilangan real. Kemudian ada beberapa contoh percobaan perpindahan pada garis bilangan, yaitu sebagai berikut. Cara menentukan nilai mutlak suatu bilangan pada garis bilangan. Seperti ini. Contohnya yaitu nilai mutlak 3 sama dengan 3, di mana garis bilangan digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif, dan begitu juga sebaliknya, arah ke kanan menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Definisi nilai mutlak. Definisi 1.1, misalkan X bilangan real. X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan X sama dengan X jika X lebih besar dari 0 atau min X jika X lebih kecil 0. Bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak?
Terlebih dahulu, definisi nilai mutlak yaitu nilai mutlak suatu bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif tersebut. Jadi, cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Pada persamaan fungsi X sama dengan X jika X lebih besar dari 0, min X jika X lebih kecil 0. Angka pertamanya. Buatlah tabel untuk menunjukkan pasangan beberapa titik yang mewakili gambar tersebut. Tabel X, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Titik Y, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, titik X, Y, min 5,5. Titik X, Y, min 4,4. Dan seterusnya, jika menyajikan titik-titik yang diperoleh pada tabel ke dalam koordinat kartesius seperti ini. Misal, titik X, Y, min 5,5. Titik X, min 5. Titik Y, 5. Jadi, titik min 5,5. Dan jika titik X 5, titik Y 5, jadi titik X 5 dan Y 5. Jadi koordinat kartesius yang sebelah kanan yaitu fungsi X-nya nilai mutlak X lebih besar dari 0 dan titik koordinat sebelah kiri yaitu fungsi X sama dengan nilai mutlak X lebih kecil 0. Sampai di sini dapat dipahami? Ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan itu. Berdasarkan definisi dan gambar grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai X pada dasarnya menyatakan besar simpangan dari titik X sama dengan 0. Berdasarkan gambar, apakah ada hubungan antara akar X pangkat 2 dan nilai mutlak X? Contoh pada tabel berikut ini, yaitu X min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 5. X pangkat 2, min 5 kali min 5, jadi hasilnya 25. Min 4 kali min 4, jadi hasilnya 16, X pangkat 2. Dan akar X pangkat 2 dari 25 yaitu 5, akar 16 yaitu 4, jadi nilai mutlak X-nya yaitu 5, 4, 3, 2, 1, seperti pada tabel ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara akar X pangkat 2 dan nilai mutlak X. Sudah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, contoh soalnya. Seorang anak bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Dari posisi diam, si anak melompat 2 langkah ke belakang. Kemudian 5 langkah ke depan, dilanjutkan 4 langkah ke belakang, lalu 3 langkah ke belakang lagi, dan akhirnya 6 langkah ke depan. Berapa langkah yang dijalani anak tersebut? Jawab, banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak karena hanya menghitung langkah, bukan arahnya. Jadi banyak langkah anak tersebut itu si anak melompat 2 langkah ke belakang, jadi nilai mutlak min 2 tambah, kemudian 5 langkah ke depan, nilai mutlak 5 tambah 4 langkah ke belakang. Jadi nilai mutlak min 4 tambah nilai mutlak min 3 tambah 6. Jadi 2 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6, jadi 20 langkah yang seorang anak bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Kemudian contoh soal yang kedua. Tuliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak. Fungsi X sama dengan nilai mutlak X tambah 2. Di mana nilai mutlak X tambah 2 itu X tambah 2. X tambah 2 lebih besar dari 0. Min X kurang 2, X tambah 2 lebih kecil 0. Atau X nilai mutlak
X tambah 2 sama dengan X tambah 2, X lebih besar dari min 2, min X kurang 2, X lebih kecil dari min 2. Kemudian contoh soal yang kedua itu fungsi X sama dengan nilai mutlak 3X kurang 1. Di mana nilai mutlak 3X kurang 1, 3X kurang 1, 3X lebih besar dari 0, kemudian min 3X kurang 1, 3X kurang 1 lebih kecil 0. Atau nilai mutlak 3X kurang 1 sama dengan 3X kurang 1, X lebih kecil dari 1/3, kemudian min 3X tambah 1, X lebih kecil dari 1/3. Baik, sampai di sini dapat dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Tidak terlalu, Bu. Paham baru menguap. Yang mana? Sudah dipahami? Iya saja, Bu. Ya. Kalau bisa saya tambahkan sedikit, Ibu Nur Hikmah. Bisa, Ya, Pak. mungkin perlu dikuatkan anak-anakku semua. Yang perlu diingat pada penyelesaian nanti persamaan nilai mutlak. Tadi kan sudah dijelaskan tentang hubungan antara nilai mutlak dengan akar dari fungsi X pangkat 2. Ya, jadi itu nanti yang menjadi dasar salah satu cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang akan diujikan pada pretest, karena di classroom pretestnya. Jadi caranya diselesaikan karena sudah dijelaskan. Masing-masing ruas kiri dan ruas kanan itu, maksudnya ruas kiri itu adalah yang sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan, sama-sama dikuadratkan. Ya, begitu caranya diselesaikan ya. Kalau tidak paham, saya mau tampilkan papan tulis dulu karena masih banyak waktu ini. Iya. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, dulu saya tampilkan ini ya. Saya buat papan tulis. Mohon izin saya perlu perkuat yang disampaikan oleh Ibu Nur Hikmah tadi ya. Ini kenapa jambornya ya terlambat muncul? Ya. Ya, mohon maaf saya tambahkan sedikit ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang ya hubungan antara ini. Ini dulu ya. Minta hitammu. Oke, hubungan ini. Nilai X kuadrat itu sama saja dengan nilai mutlak. Ini artinya sama saja juga kalau ditulis begini. Akar dari X pangkat 2 ya. Sama dengan nilai mutlak. Sehingga nanti akibatnya apa? Misalnya begini, ada soal 2X tambah 1 nilai mutlak itu kemudian tidak sama dengan soal di pretestnya ya, sama dengan 5. Itu akibatnya apa? Bisa saja dibuat begini. Sorry. X 2X tambah 1 ini di pangkat 2 sama saja dengan 5 pangkat 2. Ya, jadi begitu salah satu cara menyelesaikan. Ya. Ya, kalau nilai mutlak di pangkat 2 kan langsung saja 2X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nanti ini dijabarkan, ada beberapa cara. Ya. Mau saya teruskan ini atau cukup sampai di sini? Bisa dipahami kira-kira nak untuk pengerjaan pretest nanti? Bisa, Pak. Ya, hasil. Bergabung lagi ya. Ya tadi
Oh iya. Oh iya iya. Oke. Oke. Atau mau saya Atau mau teruskan saya ini teruskan dulu? ini dulu? Dari mana dapat? Lima itu Pak. Contoh soal. Ini contoh Ini soal. Contoh ini. Ya, ternyata Ternyata kalau dia nilai mutlak sama-sama sama kalau kalau dipadatkan. jadi cara Cara penyelesaian penyelesaian ini kuadrat. kedua Kedua ruas. ruas. Ruas kiri di kuadrat, ruas kanan juga di kuadrat. Supaya nanti di soal pretestnya kalian tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu kagok. Ya karena ini adalah materi baru. Saya teruskan ini atau jangan nih? Jangan Teruskan. Apandi mau terus nih berhenti. Sudah Mi, Dik? Saya stop sharing nih atau diteruskan? Teruskan. Oh ya. Oke lah, kalau diteruskan ini kan bisa begini. Salah satu teknik kalau tidak tahu menjabarkan kan tadi 2x tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Kumpul saja di ruas kiri. 2x tambah 1 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Lalu kita pakai ini A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ya. Ini A-nya, ini adalah B-nya. Kalau kita tidak tahu jabarkan ini A tambah B pangkat 2. Jadi nanti itu menjadi begini. 2x tambah 1 ya A, kemudian tambah B, B-nya itu 5 dikali dengan berapa tadi? 2x ya dikurang 5 sama dengan 0. Karena ini bentuk A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ya, selesaikan ini. 2x tambah 6 dikali 2x kurang 4 sama dengan 0. 2x tambah 6 sama dengan 0 atau 2x kurang 4 sama dengan 0. Oke. Nanti di sini didapat 2x sama dengan min 6 atau 2x sama dengan positif 4. Kali berapa dapat min 6? Berapa itu adalah min 3. Atau 2 kali berapa dapat 4? Berapa itu adalah 2. Hingga himpunan penyelesaiannya adalah 5. Itu salah satu cara saja ya. Bisa juga dijabarkan ini. Ya, kalau dianggap penting bisa di screenshot nanti digunakan soal pretest. Sudah make screenshot saya. Iya. Sudah terus kau. Nanti saya tunggu kami tunggu dengan Ibu Nur Hikmah di pretest ya. Jadi nanti pretestnya dikerja di kertas, dituliskan namanya, baru dipoto, lalu dikirim. Sudah bisa semua mengirim tugas lewat Classroom? Sudah Pak, sudah Pak. Kalau belum nanti saya kirimkan tutorialnya. Tapi kalau sudah ya. Ini. Oke, siapa tahu masih ada yang mau dilanjut Ibu Nur Hikmah. Saya bukan mic dulu. Sudah ya? Iya. Oh ya, kalau sudah ya alhamdulillah. Ternyata kita bisa selesai di pukul 10 lewat 12. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan nanti siapa tahu ada yang mau disampaikan tentang tugas Ibu Nur Hikmah, disampaikan memang nih. Pertemuan besok hari Jumat. Besok baru ada tugas untuk menyelesaikan konsep nilai mutlak. Jadi hari ini iya. Jadi hari ini kita kerjakan dulu pretestnya sampai batas besok. Silakan kerjakan tugasnya sesuai dengan pemahaman adik-adik sekalian. Ibu. Gitu ya Mbak Pandi. Siti Aisyah, ada yang mau ditanyakan nak? Siti Aisyah angkat tangan. Ya Bu, Pak. Ya ulangi. Soalnya Pak. Ada di Classroom. Ada di Classroom yang pretest. Ya, ada jadi dibuka Classroom-nya, di tab tugas kelas ada topik tugas dan penilaian. Saya satukan di situ. Saya stop merekam ya, nanti saya posting rekaman ini di rekaman pertemuan dan juga di kanal YouTube saya.
Oke. Ya. Ada lagi Bu Nur Hikmah? Sudah tidak ada, Pak. Oh ya, terima kasih.